Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'il mursalin wal awliya wasyuhada wassalin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin bisabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Qadir al Jilani qaddasahullah summa sayyidi summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyarin ghil ardi la magharibi abari wa bari khususan ila rum wa na'udzu susana bana wa umatana wa jadadana jaddatana masyayikhana masyayikha masyayikhana waliman itamana hauna bisababi wali ajli Allahumma ugfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah syadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus kawan damang. Khususil khusus Bapak Abdus Syekh Al-Bantani bin Bulan bin Adam. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firlana amin Allahumma astajib a'udzu bizatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadir. Insyaallah doa kita dikabul dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah iswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra. Oke, mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala dina thalabul ilmi. Di antawi sapalihna katerangan para ulama, thalabul ilmi sa'ah. Duduk mencari ilmu sa'ah. Sa'ah teh 1 saat atau sejam itu bisa sa'ah. Khairun min qiyami lailatin. Duduk thalabul ilmi sesaat itu lebih utama dibanding dengan salat sapeting jeput. Janten dibandingkan dengan netepan sapeting jeput lebih utama duduk sesaat thalabul ilmi. Apalagi yang dikaji adalah fikih. Gitu. Wa thalabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhur. Kata Nabi, mencari ilmu seharian itu lebih baik dibanding dengan berpuasa selama 3 bulan, Pak. Berturut-turut. Ini keutamaan thalabul ilmi. Juga ada yang nanya, lebih baik zikir atau duduk thalabul ilmi, Pak? Ya tadi, semuanya juga ya zikir baik gitu kan ya. Thalabul ilmi juga baik. Tapi kedudukan thalabul ilmi itu lebih utama dibanding zikir. Bukan zikir tidak baik, Pak. Zikir itu baik. Jadi kalau ada kajian kemudian mendahulukan kajian, ikut kajian atau ikut zikir sendiri, Pak. Lebih utama ikut kajian, apalagi yang dikaji adalah fikih. Bukan berarti tidak baik, tapi lebih utama thalabul ilmi. Karena tadi kedudukannya 1 saat saja, itu lebih utama. Kenapa? Karena bagi setan itu faqihun wahidun, seorang ahli fikih, asyaddu ala syaiton, berat sekali bagi setan untuk mengganggunya. Ahli fikih seorang, Pak, dibanding dengan 1000 abid. 1000 abid itu 1000 jalma bodoh. Jadi lebih banget susah, kata setan, ngaganggu seorang ahli fikih dibanding 1000 abid. Jadi setan masih sieun, Pak. Kasah ke ahli fikih itu. Tinimbang 1000 jalmi bukan ahli fikih. Likulli syai'in imadun. Segala sesuatu itu ada tihangnya. Wa imaduddin, dan tihangnya agama adalah al-fiqhu. Nah, kan kalau kita yang tahu adalah segala sesuatu ada tihangnya. Tihang agama adalah sholat. Nah, gitu. Padahal ada hadis lain yang mengatakan segala sesuatu itu ada tihangnya. Dan tihang agama itu adalah al-fiqhu, yaitu adalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini adalah membereskan masalah urusan yang sifatnya lahir, Pak. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, itu penting sekali. Karena tadi bagi setan sungguh sangat berat menggoda seorang ahli fikih dibanding 1000 abid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita baca dulu matannya Pak ya. Masih sarahnya belum selesai. Sebetulnya pembahasan sarah tentang pasal ini sudah selesai. Tinggal tatimah saja. Gitu dengan tanbih. Tatimah itu penyempurnaan. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah nafa'ana bi bidarain rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Paslun satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan syurutus syarat-syarat sihhatis salati sah salat. Syurutus salati syarat-syarat salat samaniyatun ada 8. Toharatul hadasaini suci dari 2 hadas wa toharatu dan suci anin najasati dari najis bisaubi pada pakaian wal badani dan badan wal makani dan tempat. Wasatrul aurati ketiga menutup aurat wastiqbalul kiblati keempat menghadap kiblat. Waduhulul wakti kelima masuk waktu wal ilmu dan keenam mengetahui bifardiyatiha atas pardu-pardunya salat. Walayan takidah dan tidak meyakinkan pardu min furudiha dari keparduannya sunnatan sunat keenam. Wajtinabul mubtilati ketujuh dan kedelapan ijtinabul mubtilati menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Al-ahdasu hadas-hadas isnani ada 2 asgoru kecil wa akbaru dan akbar besar. Mutlakon fal asgoru adapun asgor ma'u jabal wudu'a perkara yang mewajibkan wudu. Wal akbaru dan akbar ma'u jabal gusla perkara yang mewajibkan mandi. Al auratu aurat arbaun ada 4. Auratul rajuli auratnya laki-laki mutlakon mutlak wal amati dan amat bis salati dalam salat ma baina surrati war rukbah apa-apa antara pusar dan lutut. Wa auratul hurrati dan aurat hurrat bis salati dalam salat jami'u badaniha seluruh badannya ma siwal wajhi wal kafaini selain wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati dan aurat hurrat wal amati dan ambat indal ada janib di samping ajanib jami'ul badan seluruh badan wa inda maharimiha dan di hadapan mahramnya wanisai dan perempuan ma baina surrati wa rukbati antara surrah dan rukbah. Itu matannya. Kita lanjutkan sarahnya. Tanbih. Mana arrafi an-nazru ila farajis saghirah. Imam Rafi itu menjelaskan juga menerangkan melarang ila farajis saghirah menatap melihat farji as-saghirah budak perempuan kecil. Ini kan kemarin kita berbicara tentang aurat. Sekarang apakah boleh melihat larangan farji anak perempuan yang kecil yang belum menginjak usia ya tamyiz juga belum, baligh juga belum. Imam Rafi'i mengatakan mana'ah, melarangnya. Gitu, Pak ya. Waqatu al-qadi Husain bijawazi nadru ila farajis saghirah allati la tastahihi was-saghir aidan. Tapi Imam Husain, Qadil Husain menetapkan. Jadi ada yang kalau Imam Rafi itu melarang. Itu Pak ya. Tapi kalau siapa nih menetapkan Al-Qadi Husain itu memperbolehkan selama tidak tergugah syahwat. Allati la tastahi tidak menggairahkan syahwat. Kira-kira Pak bagus kalau melihat larangan anak kecil tergugah tidak syahwat Pak. Kadang-kadang iya. Berarti kalau kadang-kadang iya itu bisa jadi mana'ah, dilarang.
ya berarti ya tidak boleh. Wasaghirah atau seorang perempuan melihat larangan bocah anak laki-laki. Ya, jadi mau ngambil yang mana kira-kira ya? Manggil ya dibanding harus apa tadi Pak? Menimbulkan apa? Syahwat sehingga terjadi hal-hal yang ya menimbulkan madarat, apalagi madaratnya lebih besar dari melihat itu, maka hukumnya akan menjadi haram. Nah, jadi lebih baik dihindari. Ya, mana A-nya? Waqata al-Marzi, Imam Marzi, Mawarzi, Marwazi. Imam Marwazi itu bil jawad bisaghiri khassah. Tapi kalau untuk apa? Anak kecil, bocah anak laki-laki itu Imam Marwazi itu membolehkan, khassah mengkhususkan. Wa ibahatu dzalika tabqa ila bulughi sinni tamyiz wa masiri bahisu yumkinuhu satra'atri anin nas. Kapan sampai kapan batasan seseorang tadi teh? Ada yang mengatakan ulama itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu kedudukannya satu dari usia kecil sehingga anak menginjak usia tamyiz. Tamyiz itu anak mampu membedakan mana uang 1.000, mana uang 2.000. Kira-kira berapa tahun, Pak? 5 tahun sudah hafal, Pak ya? Belum. 7 lah, nges hafal jajan gitu, Pak ya. Sehingga dia bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Ini tidak boleh. Ya kira-kira masuk sekolah lah, usia 7 tahun, Pak ya. Gitu. Nah, itu usia belum masuk tamyiz. Di sana dibolehkan katanya. Gitu. Tapi kalau dari usia tamyiz ke usia balik, itu ya tidak diperbolehkan karena tadi takut Pak. Ayeuna kan maaf, yang anak SD kelas genep kan kalau lihat tatalannya bahaya itu tastahi terjadinya pencabulan itu Pak kepada anak usia kadang-kadang berapa tahun? 3 tahun, anak perempuan 3 tahun sudah ada kan yang usianya dicabuli usia gitu Pak. Berarti ya hukumnya mah lebih baik di sini yang mana gitu. Wa masirahu bihaitsu yumkinuhu satra, sehingga batasan waktunya anak tersebut baik laki-laki atau perempuan mampu menutup dirinya sendiri gitunya dari pandangan manusia. Artinya tapi kan sebetulnya mah kita sudah dididik juga oleh orang tua. Itu Pak ya, orang tua telah mendidik kepada anaknya. Kalau selesai cebok, kemudian ada ada yang melihat, itu isin engal ngangolancingan. Nah, itu adalah satu pendidikan Pak. Itunya orang tua agar anak perempuan baik laki-laki baik laki-laki atau perempuan seyogianya menutup larangannya. Nah itu Pak, kaitannya memang di sini silang pendapat. Ada yang mengatakan dilarang, ada yang mengatakan boleh. Sehingga kebolehannya itu ya kalau sebelum tamyiz gitu ya, sebelum tamyiz, setelah tamyiz apalagi anak sudah bisa menutup kemaluannya sendiri dari pandangan manusia umumnya, itu dikategorikan memang ya dilarang. Nah itu. Kalau orang tuanya itu, jadi tidak ini sifatnya bukan orang tua, bukan emangnya, bukan dulurnya, laki-laki kepada perempuan meskipun orang tuanya sendiri. Kan tadi kan usia tamyiz Pak. Jadi usia tamyiz dari bayi sampai usia tamyiz. Makanya ada yang mengatakan boleh. Ya, berarti boleh siapa saja, bukan hanya saja orang tua, yang bukan mahram pun juga melihat bayi. Ya, untuk bayi ya boleh, tidak menjadi masalah. Ya mungkin khilaf di kalangan para ulama. Yang penting tadi lebih sepakat kepada latas tahi. Latas itu Pak, ketergantungan latas tahi ya tidak menggugah ya menggugah syahwat. Berarti kalau menggugah syahwat ya bisa jadi menginjak kepada
derajat mana dilarang. Itu. Kalau menggugah syahwat, ya kan bisa saja naudzubillah naudzubillah zaman sekarang ini terjadi sekali. Anak ataupun orang tua mencabuli anaknya sendiri. Gitu. Jadi ihtiaton baik orang tua sendiri ataupun orang lain melihat jenis kelamin bocah itu bagusnya ya dihindari. Artinya Pak, kenapa di sini memang ada khilaf, perbedaan pendapat, berarti ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh selama tidak tergugah nafsu syahwat. Itu mungkin diantaranya Pak ya. Ini jadi mutlak mungkin menang gitu. Tapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan boleh selama tadi usia anak tersebut belum menginjak kepada usia tamyiz seperti ya bayi mungkin atau umur 1 tahun 2 tahun gitu. Itu diantaranya Pak. Ada lagi yang ditanyakan sebelum menginjak judul baru? Cukup Pak. Tajibus salatu far'un. Tajibus salatu ala manittasofa bihadhihi sifatis sit. Barang siapa yang mensifati 6 sifat di bawah ini, tajibus salatu alaihi, maka wajib salat terhadapnya. Jadi 6 sifat yang jika seseorang tersifati oleh 6 sifat ini, maka salat baginya hukumnya wajib. Pertama, pertama Islam, adalah yang beragama Islam. Walau bima madha, meskipun keislamannya sudah berlalu. Fala yajibu 'alal kafir, maka tidak diwajibkan salat itu kepada orang kafir. Jadi Pak, jika orang kafir ninggalkeun salat dosa teu? Orang kafir nyata dosa gitu. Itu dosa. Fala yajibu 'alal kafir, maka teu wajib ka jalma kafir salat. Wajib maka jalma muslim. Mawi nu ngaku Islam gitu nya, nu ngaku muslim gitu Pak ya. Wajib salat. Al-asli al-qada idza aslama. Balla yanaqidu. Bagaimana jika orang kafir tersebut kemudian masuk Islam, jadi kembali kepada kefitrahan gitu ya. Bagaimana dengan salat yang dulu ditinggalkan sebelum masuk Islam? Apakah wajib diqada? Layan akidu. Tentu tidak diwajibkan qada, karena kan orang kafir tadi tidak wajib salat. Tapi idza aslama, jika dia masuk Islam ya baru di sana punya kewajiban untuk melaksanakan. Wa amal murtad, bagaimana sekarang kedudukan orang murtad? Wah ini nih. Fayajibu alaihil qada hatta zamanal junun duna zamanal haid wan nifas. Meskipun orang murtad tersebut dalam keadaan murtad dia gila, maka sholatnya wajib diqada. Ya dalam masa kemurtadan dia gila. Maka yang ketinggalan itu wajib diqada. Dulu sudah belajar Pak hukum mengqada salat pada bab elat yang menjadi alasan seseorang kenapa salat di luar waktunya. Artinya bukan pada waktunya. Kan sebabnya karena 2 ya? Karena 1 lupa, yang kedua tidur. Hukum mengqada yang masih ingat hukumnya wajib, gitu kan Pak ya? Mengqada salat yang ingat hukumnya wajib. Kemudian mengqada salat yang tidak ingat hukumnya sunat. Gitu. Sekali lagi, mengqada salat yang masih ingat hukumnya wajib. Mengqada salat yang tidak ingat hukumnya sunat.
Jadi jika dia murtad, kemudian dalam kondisi murtad dia gila, pada masa gila itu maka dia wajib mengkodonya. Bagaimana? Saya tidak ingat, hukumnya sunat. Oh iya, saya ingat. Gelona dengan saminggu. Gitu kan, dalam masa murtad deh. Pak yajibu al-qodo, maka wajib. Karena ingat kan, maka hukumnya mengkodo. Jadi tadi Pak, maka wajib kodo. Apakah kodo itu padanya hukumnya sunat ataupun wajib, ketergantungan apakah dia ingat ataupun tidak. Nah itu. Alaihi hatta zamanal junun duna zamanal haid wan nifas. Kalau seorang perempuan kemudian dia murtad, pada masa murtad dia haid dan nifas, apakah wajib dikodo tidak haid dan nifasnya? Tidak wajib kodo. La yajib. Bukan dulu sudah dibahas Pak ya. Bagi yang nifas dan haid itu tidak ada kodo. Makanya Siti Aisyah mengatakan al kodo'u bisaum. Kodo itu dalam puasa, bukan dalam sholat, gitu ya. Bukan dalam bukan dalam sholat. Artinya apa? Yang haid dan yang nifas ya tidak wajib mengkodo sholat, karena sudah disampaikan akan sangat merasa berat sekali jika wanita yang haid dan yang nifas harus mengkodo sholat. Wah, biasa kebayang Pak, yang fardu sehari 17 rakaat, itu berarti 5 kali. Kalau nanti harus mengkodo, wah kasihan juga. Makanya la kodoa ya bisolat walakinnal kodo bisaum. Tidak ada kodo di dalam sholat, tapi kodo itu di dalam saum. Bagi siapa? Yang haid dan yang nifas, hadis itu Pak ya. Tapi bagi yang murtad, kemudian pada masa murtad dia gila, maka wajib kodo. Dalam masa murtad perempuan tersebut haid dan nifas, maka tidak wajib kodo. Ya tidak, beda kedudukan kafir dengan murtad. Murtad itu roda ya, keluar dari Islam. Bahaya Pak. Apakah keluar dari Islam itu ucapan, perbuatan, atau tekad Pak? Wow, memang berat sekali nih murtad itu. Gitu ya. Ya, murtad patekadan, wah luar biasa Pak. Jadi dia masih kondisi seorang muslim gitu Pak ya. Itu makanya jaga dari kemurtadan gitu Pak ya. Baik itu ucapan, perbuatan, apalagi Pak? Iktikad. Kan dulu sudah sudah disampaikan ya. Kemurtadan ini kadang-kadang dari bahasa kehidupan sehari-hari saja itu sudah ya kadang-kadang suka terjadi kemurtadan di kalangan masyarakat karena berangkat dari kebodohan. Aduh, Pak Ustadz dah abi teh atuh upami teu kikian teh ti mana tuang. Nya upami teu kikian teh ti mana? Nya kikian teh teu daek macul, teu daek kokoret, teu daek babantu, teu daek bebersih gitu kan. Kan dia ya teu daek nanti. Ya teu daek ikhtiar upami teu kikian mah atuh. Kan masalahna teh bahasana teh kikian teh aya teu eueuh kadaek lah. Oh, icalan bala-bala, icalan upami teu kikian tah, icalan anjeunna teh nuju icalan bala-bala, contohnya anjeun teh nyaris mohon atuh Pak Ustaz abi teh upami teu kikian mati mana tuang. Tah tanpa disadari dia sudah murtad. Apa? Iya, kan dia begini Pak bahasa, upami teu kikian mati mana tuang. Nah, yang menjamin makan siapa Pak? Apakah dengan sebab kalau teu kikian anjeunna moal tuang gitu? Dah pasti yang memberi rezeki mah Allah. Atau ada apa bahasa kekufuran, kemurtadan gitunya. Ada seseorang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Aduh, saya nih nggak punya anak, gimana masa tua saha nu ngurus abdinya? Itu teh murtad kade. Jika benar alamun engke geus kolot saha nu ngurus? Ya nu ngurus mangke geus kolot saha? Hanya Gusti Allah. Jadi kan geus ucul apa tekad teh.
dia sudah apa-apa, ada kekhawatiran masa tua tidak ada yang mengurus. Abis tegaduh putra upami engketos kolot saha nu ngurusnya. Nu boga budak 10 oge kolot atau diarurus. Gitu tidak apa. Ya nu boga anakna loba oge gitu kan. Kadang-kadang ya orang tua punya anak 10 bisa mengurus yang 10-nya. Tapi yang 10 belum tentu bisa mengurus orang tua satu. Itu pun murtad, ucapan, perbuatan, dan tekad. Wah bahaya nih perbuatan murtad. Pak Ustadz, kalimat yang itu ya, Ya. kalimat menyembuhkan penyakit oleh Al-Fatihah gitu ya. Karena ketika Al-Fatihah yang menyembuhkan itu kan nggak boleh. Tapi Al-Fatihah sebagai doa. Ya. Tapi kalau beranggapan bahwa penyakit itu sembuh oleh Al-Fatihah itu gimana pendapatnya? Oh itu beda lagi, gitu. Beda lagi. Kalau karena ada dalilnya itu mah Pak Guru. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan aku turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat. Karena yang menyembuhkan adalah Allah dengan melalui kalam-kalam Allah. Itu mah tidak termasuk apa? Tidak termasuk kategori murtad. Al-Quran itu sebagai obat. Iya. Dari firman Allah. Tapi Ya. yang menyembuhkan itu bukan itu, tapi Allah kan? Iya. Bukan. Betul. Allah, Bukan Al-Fatihah, tapi yang menyembuhkan adalah Allah karena yang dibaca adalah kalam Allah. Itu beda jalur, tidak termasuk apa? Murtad. Jadi kan kaitan dengan kemurtadan ini ada itikad lain yang bukan selain Allah. Gitu. Itu. Jadi ada keyakinan lain yang bukan selain Allah. Itu kaitannya dengan apa? Ya, secepatnya ucapkanlah. Karena kan ada apakah ya segera mengucapkan dengan apa kalimat astagfirullah untuk kembali dari istighfar saja Pak. Ya, istighfar. Ya, betul. Ya. Enggak, istagfiru karena kan tidak kafir Pak ya. Istagfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Secepatnya saja pada waktu itu dengan penuh kesadaran ucapkan astagfirullahaladzim gitu. Nah, ucapan teh terjadi murtad gitu kan. Secepatnya saja dengan mengucapkan kalimat istighfar. Insyaallah. Wah, itu kaitannya dengan apa? Jadi tatkala seseorang, makanya yang murtad ini adalah fayajibu alaihil qada. Wajib qada. Nah, itu yang pertama adalah yang tersifati dengan keislaman, maka wajib hukumnya salat ini hukumnya menjadi wajib. Jika dia aslama masuk Islam tentu tidak ada qada. Wasaniha kedua, jika seseorang tersifati dengan salah satu sifat yang 6 itu adalah bulugh. Mencapai usia baligh. Bisin, apakah dengan usia? Usia itu kan dulu sudah dibahas Pak. Semua ulama sepakat tatkala seseorang itu menginjak usia 15 tahun, maka kedudukan orang itu hukumnya menjadi taklif. Bisin, apakah dengan usia? Au bil ihtilam, atau dengan bermimpi gitu. Au bil haid, atau dengan haid. Dulu kan perempuan bil haid gitu Pak ya. Tapi semua pendapat mu'tamad baik laki-laki ataupun perempuan tetap menjadi patokannya adalah 15 tahun. Fala yajibu al-qada 'ala shabi ba'dal bulugh. Pada usia dia 0 sampai 15 kan dia sudah tamyiz Pak ya, bisa membedakan. Namun dia belum taklif. Jika dia menginjak usia baligh, maka wajib dia melaksanakan sholat. Kemudian sholat yang tertinggal dari 0 sampai usia baligh la yajibul qada. Tidak wajib qada. Jadi Pak, sholat kita yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita menginjak usia 15. Ya, 15 sampai sekarang umur berapa? Nah, itu
yang akan dihisab awwalu ma yuhasabu yauma bil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Itu yang akan dihisab. Ya, tidak sholat gitu Pak ya. Kan tadi sudah dibahas masalah kodo. Yang ingat mengkodok sholat, yang ingat hukumnya wajib. Mengkodok sholat yang tidak ingat hukumnya sunat. Jika ada bapak penyesalan, aduh tapi dah teringat, atuh tapi teh kantos ngantunkeun sholat teh keur masalah. Ya, hukumnya mengkodok sunat. Makanya kalau yang tidak ingat mah ada konteks lain yang mengatakan al-hasanat yudhibnas sayiat. Gitu. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menggugurkan perbuatan-perbuatan jelek. Karena yang fardu itu saya tidak ingat dan harus berapa? Ya, semoga Bapak bangun malam tahajud menggugurkan dosa-dosa. Apa? Kalau meninggalkan sholat bukan dengan istighfar. Oh, karena tidak ingatnya ya astagfirullah. Tapi harus taubatan nasuha dulu baru istighfar. Ya, jadi harus taubatan nasuha dulu. Jadi kan taubatan nasuha itu berjanji tidak akan pernah meninggalkan kembali. Ya, jadi syaratnya harus taubatan nasuha kemudian perbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Nah itu Pak. Jadi mengkodo yang tidak ingat hukumnya sunat. Iya, karena kan sulit juga Pak. Gitu. Bapak usia remaja dari umur berapa Pak? Ya usia remaja itu kan 15 sampai 25 mungkin ya. Nah itu usia remaja. Pada maksud apakah 5 tahun itu pernah sholat kadang-kadang, tidak juga kadang-kadang. Jadi sudah tidak ingat. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan dengan al-hasanat yudhibnas sayiat. Kita duduk sekarang di majelis ilmu mampu menggugurkan ya sholat yang ditinggalkan itu Pak. Tapi kalau yang ingat hukum kodonya menjadi wajib. Gitu iya. Oh saya ingat dulu setelah lebaran teh jalan-jalan. Saya tuh sholat saminggu. Diingat-ingat masih kena ingat. Maka hukum mengkodonya adalah wajib. Gitu. Yang bisa menggugurkan apa? Ya banyak sekali Pak. Satu, duduk tolabul ilmi, kemudian bersedekah. Al-hasanat. Al-hasanat itu apa? Berbagai macam kebaikan. Qiraatul Quran, zikir. Oh tidak juga Pak. Karena tadi hukumnya sunat. Terkecuali yang jika menginjak hukumnya wajib. Ya, kalau yang wajib makan pasti dengan sendirinya tidak akan mengucapkan. Pasti dalam sholat pasti kodoan. Ya. Ya. Iya betul. Ya kade. Jangan. Penting mah akhlak we hade gitu. Can bener mah jang naon make jeung kudu salat segala gitu. Ya ajaib. Madhab Bung Karno itu. Itu. Ya, memang betul Pak. Bukan hanya saja, ada juga yang mengatakan jang naon salat masih akhlak mah. Masih karena iya. Jadi sebetulnya bukan jangan naon sholat, bukan. Inti pada sholat itu adalah kewajiban kita kepada siapa? Allah yang harus ditunaikan menurut konteks fikih. Jadi kan makanya di sini nih pentingnya belajar apa fikih teh. Segala sesuatu itu ada tihangnya. Tihangnya agama itu adalah fikih. Segala sesuatu itu ada tihangnya. Tihang agama itu adalah sholat. Bukan urusan anak. Nanti anjeunana hade ahlakna goreng ahlakna. Memang betul kata Allah gitu, salat itu adalah tanha anil fasyai wal munkar.
Tapi upami ngadaguan ahlak saya bari salat ditinggalkeun nu tungtungna teh siku capang siku caping. Ahlak anger goreng salat ditinggalkeun eueuh mending mah Pak. Gitu kan? Itu. Makanya ya salat saja. Hanya semata-mata kita niatkan saja menunaikan hak Allah. Gitu Pak ya, menunaikan hak Allah, kewajiban siapa? Diri kita sendiri. Maka dari itu mungkin Bapak terpengaruh pada waktu itu ya. Ya masih ingat tidak berapa harinya dan sholat apanya? Ya mudah-mudahan sekarang karena masalahnya kan tidak ingat gitu. Kalau tidak ingat ya hukumnya tadi konteksnya menjadi wajib. Ya itu Pak, masa-masa kekufuran Pak ya. Masa-masa kemurtadan ya. Ya semoga al-hasanat yudhibnas saya sekarang perbuatan-perbuatan baik, istiqomah di dalam taat gitu Pak. Justru istiqomah di dalam taat juga sudah menjadi menggugurkan dosa. Istiqomah saja Pak. Sekarang dalam ketaatan kan urusan nanti urusan baheula jeung urusan pahala kade Pak. Nya urusan baheula jeung urusan pahala, ada urusan pahala mah urusan siapa? Allah. Urusan masuk surga dan masuk neraka mah urusan siapa? Urusan Allah. Yang penting ikhtiar kita untuk melakukan amal kesalehan, segitu saja. Bapak mampu istiqomah duduk di majelis taklim sehingga kematian nyamperkeun di majelis taklim, sudah surga Pak bagiannya. Kemudian nanti tidak akan dihisab di alam kubur. Padahal dulu pernah meninggalkan ininya, Rahman Rahimnya siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak dalam riwayat kalau Allah sudah menjadikan Allah sayang kepada seorang hambanya, akan Allah jadikan dia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi tugas kita itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan dalam riwayat ada seorang pejinah Pak ya, yang pada akhir hayatnya dia hanya apa Pak? Ya memberi minum anjing. Nah, setelah itu dia mati, kemudian dia dikategorikan menjadi ahli surga. Wah kalau gitu mah tuh abi gerek Cina beda tekad Pak itu mah. Gitu. Karena kenapa takdir seseorang itu semua tidak sama, masing-masing punya takdir yang berbeda. Jadi jangan diazamkan untuk berbuat kejahatan atau maksiat. Nah itu. Lakin yandubu lahu idza balagha qada ma fatau zaman tamyiz ila bulughi ma duna qablahu fa innahu yahrum. Tapi jadi kan dari usia 0 kemudian usia tamyiz, dari usia tamyiz kemudian usia dia taklif. 0 tamyiz, dari tamyiz kemudian ke taklif. Nah, dari usia taklif, dari usia 0 ke tamyiz, ya tentu dia tidak punya kewajiban la yazimul qada. Untuk mengkodonya saja dari usia tamyiz ke usia taklif maka hukumnya haram. Jadi tidak wajib kodo. Itu Pak. Walayan akidah khilafan rijal sufiah. Beda dengan apa? Kebodohannya seorang sufi. Qalahu Abdul Karim, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Karim. Ya kebodohan seorang sufi itu kadang Pak. Tadi Pak, cenah nu penting mah kan kadang-kadang kan ada syariat Pak, ada tarekat. Kemudian hakikat ma'rifat. Dikir ketol karena dikir nama gitu Pak ya, itikaf kena ketol gitu, hari sholat ditinggalkeun tah eta teh apa jahlah supiah Pak. Jahlah supiah teh iya yang sudah nincak kana tarekat kemudian sementara syariat dia tinggalkan. Jadi tadi meninggalkan sholat yang lima waktu, wah itu kan jahlus sufiah. Gitu. Ya dia dikatakan baik seorang sufi ahli taat, tapi kewajiban sholat dia tinggalkan. Jahlas sofiyah qala Abdul Karim. Maka ini tentunya adalah wajib qada. Nah itu jahlas sofiyah. Nah, itu Pak. Kalau qada bertuliskan boleh nggak? Misalnya qada asar, tapi asar agama kali misalnya. Ya. Boleh. Ingatnya banyak gitu.
Boleh Pak, boleh. Yang penting jangan sampai melakukan kodok tapi meninggalkan, kan dulu sudah dibahas ya, sehingga meninggalkan perkara yang wajib Bapak lakukan. Jika di sana sekarang leluasa waktu, contoh setelah duhur sampai asar, Bapak mengkodok duhur sampai beberapa kali kodok, yang masih ingat tidak menjadi masalah. Dan indahnya kodok itu tidak wajib fauran Pak. Tidak wajib fauran itu Pak. Serta merta waktu itu tidak. Gitu. Yang penting tertunaikan saja kodok. Gitu. Itu kaitannya dengan apa Kak? Kodok. Jadi boleh Pak. Selama tadi tidak meninggalkan kewajiban yang pada waktu itu harus ditunaikan. Contoh batur mah sholat maghrib berjamaah. Ieu mah ngaduk gue sholat nuju naon? Nuju kodok. Nah itu yang tidak boleh. gitu. Nah itu kaitannya dengan apa? Dengan kodok. Saniha, yang kedua, jadi harus mencapai usia balik. Kalau sudah mencapai usia balik, kemudian tersifati dengan sifat itu, maka hukum sholatnya menjadi wajib. Satu lagi Pak, wasali suha, dan yang ketiga, aklun. Ya wajib sholat itu aklun, yang memiliki akal. Nah, jantan upami akal natos dengan cik dina dirina, maka tidak ada kewajiban sholat. Ada Pak punten, seseorang yang sudah tua renta, Aljimat. Ini enggak ada ari pikun mah, gitu. Jadi yang sudah, tapi nges tanpa daksa gitu Pak, nges tiasa, tapi dia masih kene sadar henteu ari pikun mah. Selama akalnya masih keneh ngancik dina dirina, maka hukum sholatnya menjadi wajib. Sok sanaos dia badannya nges lumpuh gitu Pak ya, tetap wajib alaihil sholat gitu ya, wajib kepadanya sholat. Ya stroke, kalau stroke dengan ingatan hilang tidak Pak? Ya masih ada. Yang penting batasannya adalah bukan kelemahan jasad gitu Pak ya, tapi kelemahan apa? Akal, pikiran. Selama akal dan pikirannya masih sehat, meskipun badannya sekujur awaknya sakit tidak berfungsi, maka hukum sholatnya menjadi wajib. Meskipun jag-jag, tapi edan gelo wajib tuh Pak. Tuh kan nu gelo mah gitu kan lumpang mampu berapa kilometer gitu. Tuh wajib. Matak sebetulnya mah lamun awak jag-jag teu sholat eta teh jalma. Pikun kadang-kadang. Kalau pikun kadang-kadang berarti saat akal ada pada dirinya, hukum sholat hukumnya wajib. Tapi saat akalnya hilang, hukumnya ya tidak wajib. Wajib kodok tidak. Tidak ada leungit akalna. Udah ingat. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari usia pikun minal haram. Ya ada. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya. Jangan yang ini ya, yang lain yang lebih panjang, yang pondok saja. Allahumma inni a'udzubika minal harami saja segitu cukup. Allahumma inni a'udzubika minal harami, segitu aja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu menginjak usia pikun. Memang harus berlindung Pak. Allah. Tapi ada Pak, terus ngadoa Allahumma inni a'udzubika minal harami, tapi wasilah untuk menghantarkan itu ditinggalkan atau anggar bakal pikun. Yang tidak akan pikun itu satu, jika seseorang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, kemudian senantiasa lidahnya ini dekat dengan asma-asma Allah. Naudzubillah Pak punten, naudzubillah kekupuran. Ada seorang orang tuanya, abdinya lira gitunya, waktu silaturahmi
keur mah ka nyeri awakna teh nu disama teh lain Allah, keur geuringna teh Bapak eta teh setan teh keur ngaganggu menjerumuskeun dia dalam apa? Dalam kemusyrikan. Nu tungtungna dina akhir hayatna teh nu disama teh saha? Mana jeung bapana. Tah di sini Pak pentingnya ilmu. Makanya perbanyak yang disamat lain kolot gitunya. Nu disamat teh kedahna teh siapa? Saur abdi teh geus majeng bapa mah geus aya di alam kalanggeng, lain kudu disamat-samat doakeun angguran mah. Gitu sok ucapkeun atuh naon? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang itu Allah, Allah. Nah itu. Gitu. Karena kenapa? Setan mah pinter, Pak. Gitunya mau menjadikan seseorang itu suul khotimah dengan ucapan saja yang ia ucapkan. Itu menjadi ucapan yang suul khotimah bagi seseorang. Pintar sekali setan. Iya, jika nu benar mah Bapak tulungan abdi gitu kan. Gituan mah Bapak bari ngarasakeun apa-apa. Nyeri salirana nu disamatna teh inung jeung bapana gitu. Tah eta apa? Kade-kade hati-hati. Aklun fala qada alal majnun tidak apa kok. Ya. Fala qada maka tidak ada qada alal majnun bagi orang yang gila tidak apa kok. Jika dia sadar. Ya, betul. Gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengqada salat bagi yang majnun. Tidak apa kok apabila dia tersadar dari gilanya. Illal murtad kecuali yang murtad. Iya. Dalam masa murtad kemudian dia gila. Sadar deui. Nah, maka usia majnunnya dalam keadaan murtad maka salatnya wajib qada. Gitu Pak ya. Walal mughma alaih illa idza ta'adda. Al mughma alaih ayan kapiuhan. Pak ya. Karena kan hilang akal. Fajibu alaihi mahina idin. Tapi wajib apa? Wajib qada. Wa ma idalam ya ta'adda falaisa biwajibin. Tapi jika gila kemudian ayannya kapiuhanana tidak keayaan nanti henteu cerobok alaisa biwajibin, maka tidak ada kewajiban untuk mengqada salat. Bal yustahabu alal mu'tamad. Menurut pendapat mu'tamad maka hukumnya adalah sunnah. Nah itu kaitannya dengan apa? Mughma alaih. Aklun. Jadi selama seseorang memiliki akal maka hukum salatnya menjadi wajib. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Ya. Dan kita pada saat sakit, kemudian dan pada kita kadang-kadang kita buang air kecil. Ya. Tapi saat itu nggak ada yang nungguin. Kemudian udah buang air kecil, karena bisa bangun ya. Kemudian merasa bahwa waktu salat kalau gitu saya mau baca. Ya. Nah, tapi kan nggak suci dari ini. Ya dari najis. Ya. Nah, itu perlu dibacakan. Apakah itu harus diqada jika sudah sembuh gitu Pak? Maka hukum mengqadanya menjadi wajib. Karena kenapa? Dianggap sholat hilang dua alat suci. Jadi sholat dalam keadaan tidak suci dari, artinya apa? Ya sholat membawa najis kan Pak ya? Kan contoh punten henteu cebok gitu ya. Kemudian langsung saja tayamum hanya untuk menghormati waktu saja. Maka itu dianggap sholat kehilangan dua alat suci. Ya hanya menghormati waktu, menunaikan kewajiban waktu itu saja. Karena bagaimanapun juga punten, maaf dadek gugah susah, tidak ada orang lain atau gitu-gitu Pak ya. Tapi ya sebisa mungkin kalau ada bantuan meminta bantuan terlebih dahulu kepada orang yang mampu kita bersih terhindar dari apa? Dari najis. Kalaupun toh tadi waktu sudah apa mau habis, ya tidak ada seseorang pun yang mampu membantu kita untuk suci dari najis waktu kita sholat, ya sholat saja dengan membawa najis. Itu diibaratkan dengan kehilangan dua alat suci. Tapi tatkala sakitnya sudah apa? Sembuh normal, maka sholatnya hukumnya wajib diqada. Oh dulu saya pernah di rumah sakit
Yang gitu we sholat teh kadang-kadang membawa najis, sekarang geus jag-jag, masih ingat, maka hukumnya wajib mengkodok sholat. Gitu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kaitannya apa? Berurutan maksudnya Pak? Ya. Kodok itu sesuai waktunya saja Pak. Ya bebas waktu. Ya boleh, tidak menjadi masalah gitu ya. Ya hanya niatnya saja gitu kan. Contoh melakukan asar pada waktu duhur untuk kodoan, karena yang yang hakikatnya wajib banyak di kodok itu adalah sholatnya asar, karena setelah asar tidak ada keluasan waktu untuk melakukan kodok. Boleh, tidak menjadi masalah Pak. Sehingga tadi Pak, hati kita merasa merasa tenang bahwasanya kodok sudah tertunaikan. Jadi hutang sholat sudah tertunaikan. Nah, jadi maaf, tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan sekalipun dia dalam keadaan membawa najis. Berarti kan ada elat juga Pak. Ada alasan kenapa dia membawa najis. Tapi konteks hukum ya terjadi dosa. Gitu. Yang penting tadi kalau sudah jag-jag, sudah dia leluasa, maka hukum mengkodonya menjadi wajib. Kumaha lamun teu dikodoan? Eta nu dosana teh. Ya kan kodok kepada Allah tidak dibayar. Ya dosa lamun teu dibayar mah kodona. Apa? Tadi kan mengkodo yang ingat hukumnya wajib, mengkodo yang tidak ingat hukumnya. Nah tentu dengan ini, karena masalah nama masih keneh emut gitu Pak. Iya, kumaha lamun teu ingat terus. Anu ge mah teu wajib. Teu wajib kodo. Misalnya dulu ayah saya sakit parah, dia mungkin sadar, tapi dia mau sholat. Apakah perlu anak yang mengkodok? Mengkodok sholat untuk orang tuanya. Jadi kan anu adatnya badal haji gitu Pak ya. Hari badal haji mah aya kumaya jadi badal sholat gitu. Jadi badal sholat. Abi ayeuna nanti nuju aling netepan. Sakalian subuh ayeuna 4 rakaat nya pang badalkeun abdi ieu. Kade ya, tidak ada badal sholat gitu ya. Tidak ada. Iya, badal haji kan ada keterangannya, tapi kalau badal sholat ya tidak ada gitu. Karena sifatnya adalah ya fardu ain Pak ya, fardu ain yang memang tidak bisa diwakilkan. Ya, badal sholat tidak ada. Jadi tadi Pak, kan selama akal ngancik dina diri maka hukum sholatnya menjadi wajib. Bagaimana menghadap kiblatnya? Kan sudah dijelaskan Pak. Hukum menghadap apa ke arah kiblat, waktu ruku, waktu sujud, waktu berdiri, waktu terlentang, waktu nyangikir, sudah gitu Pak ya. Nah, itu kaitannya pun sekali lagi dia sadar tapi dia masih membawa najis, waktu mau habis ya sholat saja. Tapi sekali lagi tidak melaksanakan yang sunat, hanya melakukan yang fardu saja. Nah, jadi seperti kondisi tadi apa yang Pak Bagus sampaikan, tidak yang sunat, tidak untuk melakukan sholat sunat. Jadi untunglah cekasarna mah geus cupar anu fardu oge, teu kudu mikiran. Iya mah kumaha tahajud kumaha duha gitu. Udahlah ulah mikiran anu sunat dan wajib oge geuningan kata langsara gitu. Perbanyak saja itu mah Pak ya istighfar. Allah akbar. Cukup Pak ya? Ya insyaallah wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, itu cuma sedikit Pak ya yang disampaikan. Insyaallah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.